Halo semuanya, kemarin aku sempat menemukan sebuah kaitan antara series Tira dengan zaman Majapahit. Aku sempat bahas kemarin, dan kemarin aku juga bilang kalau kayaknya aku nggak bisa bahas ini sendiri. Kayaknya aku harus ajak orang ini karena dia tahu banget soal sejarah dan budaya-budaya seperti itu. Mas Aswin Dafri, apa kabar? Halo, baik-baik. Alhamdulillah. Cuman yang nggak tahu banget sih. Cuman aku kan tertarik aja gitu. Tapi, Ntar, tapi jauh lebih tahu dari aku dong. Aku nggak bisa bahas ini sendirian. Sama sekali aku nggak sanggup, nggak ada. karena ini Gimana Mas? sangat Perkenalkan sangat diri dulu, menarik. jangan. Oh iya, lupa. Halo semuanya teman-teman yang stay tune di channelnya Jagoan Kancil. Saya Aswin Free. Saya bagian dari KRB atau Kata Rakyat Bumi Langit. Itu untuk ngebahas sesuatu atau banyak hal tentang bumi langit ya. Tapi kalau untuk di luar itu aku biasanya di Majasoka, di Twitter biasanya. Oke. Nah, Mas, kemarin di videoku kemarin kan aku udah cerita sama Mas Aswin sebenarnya di chat ya, karena begitu aku menemukan kaitan antara antara series Tira dengan Majapahit ya, terutama dengan Lontar. Kemarin udah aku bahas, kayaknya yang nonton ini juga udah nonton video kemarin juga sih kayaknya sih. Jadi itu Mas, hubungan series Tira dengan salah satu tokoh sejarah kita juga yang sangat terkenal sebenarnya. Oke, jadi itu sebenarnya aku agak kaget juga karena tiba-tiba Bang Monta nanya tentang hal itu di mana ada hubungannya sama sama balasan DM-nya dari Bang Joko Anwar ya. Ya, Bang Joko kan aku udah cuman izin juga sama Bang Jokan waktu itu, jadi nggak apa-apa, bisa jadi dibahas. aman ya, jadi aman ya. Maksudnya kalau kalau kita ngebahas ini aman gitu kan, maksudnya. Jadi Bang Jokan kan sempat sempat nge-reply DM dengan G gitu. Banyak fans pasti pasti sangat excited banget mengkaitkan ini dengan Godam. Bisa jadi sebenarnya, bisa jadi karena kita tahu bahwa Godam dan Tingrat, kita tahu itu. Tapi kalau kita ngomong tentang Majapahit, it means G lebih erat kaitannya dengan Gajah Mada seperti tadi yang eh, Bang Onta sempat chat ke aku. Tapi ada satu hal yang unik nih. Salah satu power dari salah satu naga angkasa itu mirip dengan ajian yang dimiliki oleh tokoh tersebut, tokoh Gajah Mada maksud aku. Yaitu em, ajiannya namanya adalah ajian gelap ngampar. Buat yang nggak tahu ya teman-teman, jadi ajian gelap ngampar ini adalah ajian yang dipergunakan pada saat peperangan, terutama scale-nya besar. Jadi aktivasi dari ajian ini adalah dengan teriakan. Pada saat berteriak itu akan membuat musuh telinganya sakit, kemudian takluk dan menuruti apa yang dikatakan oleh sang pemilik ajian ini. Gitu. Jadi G bisa jadi kita asumsinya Godam bisa, kalau berhubungan dengan Majapahit Gajah Mada bisa, tapi Gajah Mada juga memiliki ajian yang bernama ajian gelap ngampar. Menariknya adalah ajian gelap ngampar jika kita sambungkan dengan semesta di jagat sinema bumi langit. Kita udah nyebrang ya teman-teman ke narasi fiksi ya. Ini bukan bukan Gajah Mada in our universe, tapi kita udah nyebrang ke fiksi, ke jagat sinema. Jika ajian gelap ngampar yang dimiliki oleh Gajah Mada itu adalah um, fokusnya atau hasil dari dia memiliki naga, which means seperti kita tahu bahwa naga-naga ini atau ras naga tira ini kan sudah ada jauh sebelum umat manusia itu eksis seperti sekarang. Jadi bisa berarti Gajah Mada apakah pemilik naga juga? Kalau pemilik naga juga, bagaimana cara naga itu bisa lolos sehingga, sorry, bisa keluar dari tubuhnya sehingga bisa dimiliki angkasa atau inang-inang lain sebelum angkasa. Karena kita tahu bahwa Gajah Mada tidak memiliki makam. Berdasarkan mitologi orang-orang Jawa, Gajah Mada itu moksa. Moksa berarti hilang atau bersatu dengan kosmos. Kalau kita cocokologi, para pemilik naga saat naga keluar dari tubuhnya kan terbakar kan menjadi abu gitu. Ya tidak seperti abu karena kita tahu Deo tidak menjadi abu, Ilan tidak menjadi abu. Tapi bayangkan jika Gajah Mada memiliki lebih dari dua naga, lebih dari tiga naga, maka bayangkan damage yang dialami oleh tubuhnya. Itu sih teorinya ya yang bisa aku bahas tentang
Ya, G make ini. sense sih. Maksudku, iya, Moxa ya. Dan iya, pemilik naga kayak kita tahu yang lain benar-benar hangus terbakar. Meskipun nggak sampai abu juga, iya. Cuman benar-benar terbakar, benar-benar hangus, ya kan? Ya, Em, siapa tahu ya, siapa tahu itu efek dari naga yang lebih dari satu, ya kan? betul. Dan Maksudku, efek gimana? jadi pembakarannya lebih besar Lebih lagi, ya besar. kan? Dan juga ini kemarin waktu Bang Onta ngebahas tentang itu, kita sempat diskusi sebentar di DM. Ada yang menarik nih kalau kita ngomong tentang naga angkasa dan juga hubungan dengan Majapahit dan Gajah Mada. Sebenarnya kenapa kok kita ngebahas itu? Karena ini aku izin share screen ya buat teman-teman biar tahu. Ini kelihatan nggak gambar dulu kelihatan nggak? Nah, Gajah Mada. Oke. Kalau kita ngomong tentang Gajah Mada, itu sosok seperti ini yang rata-rata kita ketahui. Ya, sosok seperti ini yang kita ketahui. Tetapi ada hal yang unik. Ini adalah gambaran secara umum ya. Tapi begitu digabungkan dengan sosok ini, kita lihat dari Lumin Studio, ini adalah sosok naga angkasa terlihat dari belakang, ya teman-teman bisa dilihat dia memakai armor dan segala macam. Believe it or not, corak armornya kalau teman-teman lihat sekarang kelat bahunya itu namanya kelat bahu ya yang ada di lengannya. Kelat bahu ini memiliki corak floral rata-rata di eh, persinggahan antara kerajaan dari Majapahit ke Demak itu coraknya memakai floral, bukan fauna tapi floral karena mereka menambangkan bersatu dengan alam, kosmos dan segala macam. Itu hampir sama seperti ini coraknya. Ini adalah pencitraan secara tiga dimensi perkiraan armor atau baju zirah besi. Jadi kalau bisa dilihat untuk kelat bahunya ya, kelat lengannya itu hampir sama tuh. Coraknya floral ya. Coraknya floral itu hampir hampir sama. Dan baju ini disebutnya dengan kawaca. Kawaca adalah baju zirah besi yang dipergunakan oleh bukan sebarang prajurit. Biasanya memang hanya untuk tokoh-tokoh penting saja atau prajurit tingkat atas. Atau hanya digunakan Oh, untuk upacara-upacara seperti kenegaraan atau keagamaan, something like that. Itu unik karena angkasa itu kan dia the priest kan, iya, dia posisinya beda ya sama mereka, sama beda, naga-naga lain. beda betul. Nah, kalau misalnya kita lihat ini ada si simpi kalau nggak salah atau simpi-simpi. Nah, simpi-simpi atau si simpi ini adalah baju perang yang dipergunakan oleh prajurit kebanyakan untuk tingkat menengah. Ada yang di Jadi itu ditautkan di logam Palu. yang dirangkai membentuk Betul, itu ya betul. Pak baju ya. Betul. Jadi ada empat tingkatan. Pertama, mereka yang memakai apa tanjang dada aja, tanjang dada itu biasanya mereka pasukan bertombak dan segala macam. Kemudian ada yang memakai rantai. Rantai itu dalam bahasa Jawa penyebutannya adalah eh, waju rantai, wajurante sebenarnya, wajurante untuk orang Jawa. Tapi di luar Jawa, kalau nggak salah masyarakat Nias atau Maluku, sorry, bukan Maluku, Malai atau Nias, Riau dan sebagian barat ya, mereka menyebutnya dengan istilah wajurunte. Wajurante, wajurunte. Pada saat itu adalah sama itu baju rantai yang dikait-kaitkan. Nah, baru naik lagi itu si simpi. Ini yang aku bicarakan. Naik lagi itu kawaca. Nah, ini kawaca. Ini kawaca. Jadi kawaca itu kayak semi full armor gitu. Dan itu hampir sama sebenarnya dengan yang dipakai oleh naga dari angkasa. Itu juga Iya. unik karena kita belum ngomongin tentang kenapa eh, kita belum ngomongin tentang pasukan Bayangkara ya. Habis ini kita ngomongin pasukan Bayangkara. Iya, iya. Oke, lanjut 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 gimana? Itu sih pengamatan aku begitu kita ngomong tentang Majapahit dan juga mitologi yang berhubungan dengan para naga. Iya. A- Aku lihat patung Gajah Mada mirip banget dari mulai kelat baunya, kostumnya ya kan ada kalungnya juga itu mirip banget semuanya. Dan jujur emang aku sendiri juga agak-agak nggak pernah, maksudku agak shock juga bisa mikir sampai ke sana gitu kan karena padahal aku cuma iseng iseng doang mas aku tuh cuma iseng kayak aku cuma cari di Google aja dan dia angkasa itu kan bisa dibilang pemimpin dari para pemilik kekuatan sembilan naga ya kan Ya, dia yang jadi priestnya dia juga yang memimpin ritual dan segala macam
Dan kalau kita lihat naga-naga yang lain, naganya Widya, naganya Deo, itu nggak punya kostum kayak gitu. Mereka cuma punya kelat bahu. Jadi bisa jadi em, ini teori liarnya adalah di jagat sinema bumi langit, aku nggak bilang di jagat kita ya, di jagat sinema bumi langit, em, ritual itu kan bagian gini. eh, Zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu politik ini, sorry, militer dan politik serta agama itu kan bisa menjadi satu kesatuan ya, tidak sekuler, tidak seperti di era kita sekarang gitu. Dan kalau misalnya kita melihat sembilan naga, sebenarnya itu hampir sama dengan susunan perangnya pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara itu memiliki formasi perang namanya Loka. Loka itu mewakili 8 arah mata angin dengan Iya. satu pemimpin yang ada di pusaranya. It means jadi 9. Jadi kalau misalnya kita cocokologinya, jika jika 9 naga ini mengambil referensi dari pasukan Bayangkara dan Loka, jadi ya eh, lebih tepatnya begini. Bayangkan kamu adalah pasukan elit dari sebuah kerajaan, di mana pasukan Bayangkara ini tidak hanya terkenal di bidang tempur, tapi juga spionase, pengumpulan informasi, telik sandi, kemudian juga penyamaran, bahkan medan perangnya tidak medan perang secara fisikal, tapi juga medan perang secara kita bilang magic lah, gitu. Jadi di dalam satuan khusus ini ada mage, kemudian juga ada assassin gitu-gitu lah ya. Jadi mereka itu all package komplit. Ya, bagaimana cara kamu Benar. membawa satuan perang itu ya secara lengkap dalam bahasanya dalam satu meta, dalam satu meta untuk bisa menguber ke apa ke musuh. Ya otomatis ritual dan juga action dijadikan satu. Oleh karena itu, pada saat peperangan, formasi lokal, formasi 8 penjuru mata angin dengan satu pusatnya atau pancernya menjadi 9, itu di apa namanya di dipergunakan untuk masuk ke ranah musuh. Nah, jika kita pisahkan untuk actionnya, kita hanya masuk ke ritual. Sebenarnya itu agak relate gak sih untuk ritual 9 anak dengan satu priest yang ada di tengahnya gitu. Itu sangat menarik. Itu yang Iya, aku mirip. bentuk. Ada banyak banget paralel ke sana. Aku jadi makin curiga kalau inspirasinya memang ngambil dari situ, Betul. ya. Kayak ada banyak banget gitu yang overlapping ke sana. Jadi yang tadi kita bahas, ada 8 posisi Bayangkara dengan satu panglima yang ada di tengah. Juga di Nagatira juga ada 8 naga dengan satu naga pemimpin yang ada di angkasa kan, dan Oh, somehow naga-naga yang lain kostumnya biasa doang, cuma pakai plat bahu, iya. sementara naganya angkasa mirip kostum pemimpinnya Bayangkara. Si Gajah Mhm. Mada ya kan, ada terlalu banyak kemiripan di sini. Betul. Nggak tahu emang inspirasinya di sana atau emang kebetulan. Cuman aku kayak curiga banget kalau bilang kebetulan sih. Kenapa Kayak kenapa kenapa kayak kayak kayak, kayak petugas? memang tujuannya ke sana. Ya kemungkinan gitu. Karena kan apa ya? Kalau kita ngomongin dari kelat bahu, dari cara mereka berpakaian, ada kemungkinan ya itu bahwa ya em, kalau kita melihat susunan dari blueprint bangsa ini, ya bangsa Indonesia, eh, baik warna panji-panji militernya, itu sebenarnya memang terinspirasi dari pasukan Majapahit. Oh iya Kak. Iya, iya, itu masih dipergunakan sampai sekarang. Itu masih dipergunakan sampai sekarang. Jadi memang pada dasarnya landscape landscape negara kita itu emang ada visi untuk ke sana. Tapi sekali lagi, ini kan dalam koridor jagat sinema bumi langit ya. Jadi ya pasti ada kemiripan-kemiripan. Apalagi kalau kita melihat jagat jagat sinema bumi langit itu juga mengambil banyak referensi. Aku yakin tidak hanya Jawa-Jawaan aja yang diambil. Tapi karena aku sebagai orang Jawa itu yang aku pahami pasti ada culture-culture Pasti lain ada gitu. banyak dari daerah Betul. lain dia juga. Betul, karena kan mengutip dari podcast di Rumah Perdamaian, Sinar Suara Rakyat, KRB dan juga Bumi Langit, Bang Ian kan pernah bilang dia riset tuh untuk naga-naga di Nusantara. Bahkan mengambil referensinya salah satunya adalah dengan Komodo Dragon. Nah, tapi itu di mix sedemikian rupa. Mungkin kalau kita lihat naga angkasa ada komodonya, ada naga komodo tapi baju zirahnya Majapahit. We never know. Tadi kan kita bahas tentang kemiripan itu ya, yang Mas Aswin bilang, oh Gajah Mada itu meninggalnya moksa.
Terus juga pemilik kekuatan naga juga mayatnya berubah menjadi abu dan hilang, ya kan, nggak bersisa. Kalau menurut Mas Aswin, apakah kalau memang ada kaitan di Bumi Langit Gajah Mada versi fiksinya Bumi Langit memang ada kaitan dia dengan naga, apa dia itu pemilik naga berarti? Kalau iya, apa dia pemilik satu doang atau sembilannya sekaligus? Atau mungkin kemungkinan ketiga dia awalnya miliki satu doang, tapi habis itu dia memiliki yang lain-lain karena kita tahu kan dia ingin menguasai yang ini, yang ini, yang ini, yang ini sampai ada tanah Bali dan segala macam. Soalnya kita lihat juga musuh-musuhnya dia, lawan-lawannya dia, Kebo Iwa yang di Bali juga memiliki kesaktian juga, ya kan? Itu betul banget ya, karena kan ini kita ngomongin tentang konteks Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah sosok yang kontroversial sebenarnya, banyak konspirasi di belakangnya, termasuk mulai dari perang Bubat itu kan juga kontroversi, apakah itu kenapa niatnya dari Sunda baik-baik ke Jawa, kenapa tiba-tiba di ambush dan segala macam, itu kan penuh dengan kontroversi. Bahkan juga termasuk pembunuhan dari raja dan segala macam. Kalau aku cocokologi ya, ini cocokologi begini. Kalau secara skema kita melihat pasukan Bayangkara dengan lokanya, berarti harusnya 8 penjuru mata angin itu naganya rata harusnya. 8 dengan 1 Rata. sebagai pancer harusnya. Tapi seperti kita quote bahwa absolute power corrupt absolutely. Sifat manusia lah. Itu Betul. sifat manusia lah. Betul. Itu Semakin adalah dia sifat. memiliki kekuasaan semakin besar, otomatis bakalan seperti itu. Iya, itu make sense. Ya, jadi bisa jadi saat saat kan banyak pemberontakan ya. Majapahit itu perang perang dengan negara lain itu lebih cenderung bisa dihitung jari dibandingkan pemberontakan yang ada di dalamnya sebenarnya. Banyak banget pemberontakan. Dan kalau misalnya kita lihat dari 9 naga, jika dibagi rata ada 8 loka dengan 1 berpusat, ada kemungkinan kalau misalnya kita, ini fiksi di Jagat Sinar Bumi Langit ya, jika kita sebagai sosok Gajah Mada merasa bahwa pasukan Bayangkara ini juga manusia biasa di mana mereka bisa memberontak, dan bayangkan jika mereka memiliki naga di dalamnya, mereka memberontak, itu akan sangat merepotkan bagi negara. Bagaimana jika aku full take control semua naga ke dalam diriku? Itu bisa jadi terjadi gitu. Dan end up bisa jadi saat belum nyampe ke 9 naga dimiliki oleh dia semuanya, terjadi sebuah gesekan yang mengakibatkan Gajah Mada terambil naga-naganya, karena banyak naga yang ada di dalam tubuhnya, dia burn so much akhirnya menjadi moksa. Karena ada dua sisi ya dari terbakar itu. Gini, dalam mitologi dalam mitologi India, dalam mitologi Jawa juga, bahkan dalam mitologi aku Muslim, api itu bisa disebut sebagai mensucikan, tidak hanya membakar. Api itu sebuah zat atau entitas yang tidak hanya membakar pendosa atau selalu ber- berkonotasi negatif atau panas, tapi api juga bisa berbakar, pembakaran atau pensucian. Ya, Jadi bisa jadi benar. sebenarnya kerakusan yang Gajah Mada ini, sekali lagi konteksnya adalah di jagat sinar bumi langit ya, bukan bukan di jagat Kita dunia. berkali-kali bahasnya itu ya, ini sih, Iya. ya. Eh, kita jaga-jaga siapa tahu ini di-cut, dipotong dikit di TikTok jadi masalah ntar kita. Iya, Sekali lagi, benar, 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 betul. benar. Jadi sekali lagi nih konteksnya ada di jagat sinar bumi langit ya teman-teman. Jadi semua keserakahan, tanda petik keserakahan Gajah Mada itu, walaupun niat dia itu baik, tapi sekali lagi baik atau buruk itu subjektif, tergantung kepentingan orang masing-masing. Ya, uh, Keserakahan dia itu, harga yang harus dibayar dari keserakahan dia adalah dengan cara dia harus disucikan dengan cara terbakar oleh naga gitu, naga-naga yang keluar dari diri dia itu. Ya seperti itu bisa jadi, karena kalau menurut aku kecil kemungkinan orang dengan ambisi ingin menyatukan Nusantara tidak memiliki keinginan untuk tidak memiliki absolute power gitu. Kita berbicara secara psikologikal ya. Ya, ya, itu sih pendapat. ya. Manusia memang manusia, ya kan. Serem banget nih. Ini bagian gak apa-apa ya, bagian kita bahas-bahasnya gini bagian ya. Gimana ya? Aku mau mau bilang setuju, cuma ya aku juga ngelihat
apa ya, ngelihat kemungkinan lain juga antara Hmm. itu masuk akal sih. Cuman ada bisa juga dengan cara yang lain, kayak misalnya Hmm. Gajah Mada lebih ke menaklukkan naga, maksudnya menaklukkan para pemilik kekuatan naga yang lain gitu kan. Berarti maksudnya bukan 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 milik dia sendiri, tapi hasil dari dia ya naga-naga yang lain. Suci lah istilahnya, suci lah ya. Uh, Suci di Tira ya. Tira kan oke. nggak memiliki naga. Ya, Tira nggak oke. memiliki naga sama sekali. Cuman dia somehow terlibat dan akhirnya dia menaklukkan satu persatu untuk dengan tujuan untuk memulangkan mereka, ya kan? Tujuannya jadi jadi kalau bisa kita bilang sebenarnya mengumpulkan naga itu apapun tujuannya tergantung dari orangnya juga kali ya, kita nggak tahu niatnya. eh Inisial G tadi Gajah Mada, cuma kalau untuk Tira sendiri kan niatnya adalah mengumpulkan untuk dipulangkan, walaupun Ya, taruhnya adalah nyawa bisa jadi. ya. Wah, naga Tira dan Godam keren banget karena cincin Godam itu Tapi yang iya kan menyegel kalau daun misalnya, lontar. karena yang kita tahu sekarang itu sembilan naga udah di kristal sebelum ditemukan angkasa. Sembilan naga itu dalam batu kristal, ya Hmm. kan? Berarti Hmm. seseorang Menyegelnya ya. menyegel, seseorang mengumpulkan sembilan naga itu dan memasukkan itu ke kristal dan lalu menulis mantra untuk mengendalikan mereka di kertas lontar itu, ya kan? Hmm. Dan Disegel kita nggak oleh tahu juga, cincin Godam. ya plus Disegel. juga cincin digodam disimpan di situ, ya kan? Pikiran kita langsung buah kemana-mana. Dan Bang Jokan juga ngebales storyku yang bahas episode 4 itu dengan inisial G, dan ya emang otomatis aku langsung waktu itu juga mikirnya Godam kan otomatis. Ya, Tapi otomatis. terlalu simple banget kalau Godam. Kayaknya kalau Bang Jokan bukan tipe yang bakalan bahas G, itu Iya, maksudnya Godam. Dia iya. kalau Godam bahas Godam aja, dan emang Betul, udah betul. jelas itu Godam, ngapain Iya. dibahas ya kan, ngapain dibales juga. Jadi kayaknya memang ada sesuatu di situ dan aku overlook waktu itu karena aku lagi sibuk bahas Tira sendirian, ya kan. Iya, ada seseorang yang mengumpulkan sembilan naga itu ke dalam batu kristal, cuman kita masih belum tahu siapa. Bisa aja itu Gajah Mada versi fiksinya Bumi Langit, kemungkinan sembilan naga yang ada dalam dirinya terus dikumpulkan di batu kristal. Bisa dia dikalahkan orang lain dan orang lain itu yang menyegel ke situ, ya Bisa kan? jadi kita nggak Ada pernah tahu beberapa karena ada ada beberapa beberapa kartu yang disisipkan oleh Bang Jokan. G, ya, karena kalau Gundala nggak mungkin, Gundala itu udah beda era karena karena secara literasi bahasa, eh, ini kita agak agak throwback sebentar ke Gundala ya. I can help to saying this gini. Karena secara aksara dan secara bahasa itu sangat jauh berbeda. Di era Gundala pada saat kebangkitan Kiwi Laut mereka memakai aksara Jawa Baru malahan, bukan aksara Jawa kuno ya. Aksara Jawa, ya, sorry. Aksaranya aksara Jawa Baru, cuma penyebutannya memang aksara Jawa pertengahan, bukan aksara Jawa kuno. Kemungkinan untuk kepentingan sinematik agar orang-orang tidak terlalu out of touch bisa jadi. Nah, tetapi sekali lagi kalau Gundala itu udah beda era, berarti udah tereliminasi. Ya, Gundolo kan artinya kan petir ya, Gundolo Sancoko. Aku kemarin sempat bahas ini, Gundolo Sancoko itu ya. satu kesatuan kalimat karena Gundolo ada petir, Sancoko adalah yang mempesona atau memiliki karisma. Jadi Gundolo Sancoko adalah petir yang memiliki pesona. Kalau kita lihat dari mitologi Ki Ageng Selo, dia kan menarik petir dibentuk menjadi naga, kemudian diikat gitu. Dan itu sampai sekarang masih ada di relief candi, sorry, di relief pintu Oh masjid iya, ada Demak pintu masih ada. geledek, Betul, bentuknya pintu gledek. beneran naga. Itu kan Jadi nama lengkapnya itu Gundolo Sancoko ya. har- Gundolo Sancoko. ya, aku nggak tahu itu kebetulan atau memang dikebetulkan ya. Jadi bukan nama lengkap sih, tapi kalau kalau untuk sebuah kalimat itu harusnya kalimat utuh tuh gitu. Jadi kayak Nah, jagoan kancil. Jagoan sama kancil dipisah bisa beda tuh. Kancil sendiri, jagoan sendiri. Tapi kalau jagoan kancil itu adalah sosok jagoan kancil. Sama seperti Gundolo dan juga Sancoko. Seakan-akan mereka tuh kayak dua entitas beda. Sancaka dengan Sancaka, Gundala dengan Gundala. Tapi sebenarnya mereka satu kesatuan. Gundolo Sancoko gitu. Dan sorry, bukan beledek sih. Gundolo itu bentuk modelnya adalah gluduk. Gluduk itu, pembuluh petir. iya, gluduk itu geledek, geledek geledek jadi seperti itu. Oke, kita back lagi ke aku tadi mau ngomong bahwa Bang Jokan itu setahu aku dia selalu menyisipkan beberapa kartu tuh Bang Jokan.
ini yang di depan seakan-akan G itu harapan kita itu adalah Godam. Padahal Bang Jo kan nggak pernah bilang Godam. Our mind trick us dengan harapan kita. Pikiran kita tuh menipu kita dengan harapan kita. Godam kayak nggak semudah itu Godam deh. Godam terus bisa jadi Gajah Mada atau mungkin Gelap Ngampar. We never know di kartu yang mana yang diacak dan akhirnya akan dikeluarin oleh Bang Joko Anwar. Dan itu ya menjadi menarik buat kita as a fan theories ngebahas itu karena agak terlalu fishy nggak sih saat kamu lihat inisial G kemudian kamu tentang penjaga tapi yang disorot adalah Awang dan juga Sancaka saat mau pisah kereta itu kayak sengaja kita di framing bahwa yuk Iya, iya, anggap godam storynya anggap Bang godam Jokan itu ya. iya 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 Storynya Bang Jokan ngebahas ini setelah seri Setira tamat, Bang Jokan pasang story tentang kisah sang penjaga yang dia itu harus sang penjaga memiliki dosa dan akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi nggak sanggup dengan bayangan masa lalunya. Lalu ketika dia bertemu dengan seseorang akhirnya memutuskan menebus dosa dengan cara sesuatu dengan orang itu. Kita nggak tahu maksudnya apa, tapi di gambarnya itu ada awang kecil ya. Jadi pikiranku langsung langsung menulis cerita sendiri di sini kalau siapa tahu awang kecil memang bertemu dengan sang penjaga itu bisa dan jadi sang penjaga menebus dosa dengan cara merawat awang, ya kan? ya Karena uh, kita selalu bilang kalau oh awang naik kereta menuju Tenggara. Iya, ya itu fakta. Awang naik kereta menuju Tenggara. ya Nggak ada yang bilang kalau awang nyampe ke Tenggara. oh Bisa aja nice sesuatu terjadi sama dia, ya kan? ya Nggak ada iya yang iya bilang awang nyampe di sana. Jadi lagi pula buat anak kecil naik kereta sendirian kayak ya gitu iya 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 bahaya banget. baik Meskipun banget awang bisa berantem ya kita tahu, tapi tetap aja kalau ketahuan pasti diusir, ya iya kan? iya Nggak mungkin ini juga. iya banyak Jadi banyak faktor ya kereta barang kita tahu tuh kereta barang nggak banyak penumpang, tapi tetap aja ada orangnya, ya dan ya kan? dan 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 cukup berbahaya buat waktu anak kecil kalau mungkin menghadapi ya beberapa preman-preman kecil is oke tapi kalau iya, misalnya awang awang mungkin bisa melindungi diri dengan cukup, tapi tetap dia bisa 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 kekuatannya bisa bisa kalah ya juga sama orang-orang dewasa yang ada di situ. Kita nggak tahu mereka orang hmm. baik atau enggak, ya kan? Siapa tahu Oke. bisa jadi mereka cuma kerja dan nggak mau kerjaan Hmm. mereka dirusak dan mereka Bisa tanggung jawab jadi dan segala macam. iya ini karena kalau kita tahu sebenarnya esensi dari semua penjahat di Jagat Sinar Bumi Langit ya atau Adiwira pada saat mereka hanya ingin melakukan pekerjaan mereka supaya tuntas saja tapi diganggu oleh para jagoan Bener, iya, hanya itu bener sih ya, iya bener iya sih, emang. iya Dan dan dia pikiran gue langsung lari ke sana kalau oh siapa tahu terjadi sesuatu sama Awang, dia diselamatkan sama si sang penjaga ini ya kan. Terus itu yang dijadikan sebagai penebusan dosa bagi sang penjaga. Dia ya mungkin merawat Awang. Kita tahu Awang memang nggak percaya sama orang kaya karena katanya dia pernah diadopsi sama orang kaya tapi lalu disiksa, ya iya kan? dan itu Mungkin yang orang ini bukan orang kaya berarti ya kan? dan bisa jadi itu menjadi trust issue dia dengan Tira karena as far as we know setelah di episode 8 Tira mewarisi semua harta Widya it means Kira orang kaya. saat bertemu dengan Awang dia orang kaya bisa bayangin trust issue dari dua orang ini yang satu Iya, itu itu ini nanti akan kita bahas ya aku akan kemarin kan sempat sempat sama Bang Onta ada spill pertanyaan dari teman-teman kan itu nanti akan kita bahas tuh Oh iya, ada pertanyaan dari si siapa ini? Wisnu Nugroho. iya Godam ini apakah perlu seseorang yang worthy atau sembarang orang bisa katanya? exactly Ini maaf ini videonya aku matiin aja karena agak lama sini hujan kali ya. Nyambungin yang tadi, kita lihat dari episode 4 dulu deh. Untuk seri Tira, teman-teman. Di episode 4 kan diperlihatkan bahwa selain cincin godam itu dipergunakan untuk penyegel lontar, cincin itu akhirnya dimasukin ke saku belakang celana oleh pemilik naga warna pink bukan sih ya? Pink. Iya, warna merah muda. Pemilik naga warna pink. Nah, tapi tapi ini menarik nih karena gini Bang Ota pernah menganalisa nggak sih masing-masing warna dengan powernya masing-masing itu Eh, aku pernah, pernah. enggak Aku ya gini, aku teorinya sempat gimana kepikiran kekuatan itu kan, kekuatan awang dari end credit scene-nya Sri Asih kan. Soalnya iya 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 di end credit scene Sri Asih itu dia cuma pakai cincin doang, dia nggak pakai baju zirah, dia nggak ada
jubah sayap yang dari bendera itu ya kan, Mereka yang bebal artinya tuh ya. dia belum jadi kodam, dia harusnya nggak punya power ya kan, tapi dia Iya, menunjukkan dua power di situ, yaitu dia bisa meninju ya kan, tinju pukulannya itu benar-benar kuat ya. banget, dan yang kedua dia disabet pakai pisau itu kulitnya nggak kebuka, nggak ada luka sama sekali ya kan, yang artinya dia punya dua Bisa power di jadi. situ. Iya Bisa kan? jadi dia memiliki kekuatan naga. Bisa jadi. Nah, iya, kalau kekuatan pukulan bisa jadi dari cincinnya, karena habis dia Ya. mukul itu otomatis kameranya langsung close up-nya ke Iya, cincin ini ya. ha. Jadi Betul, mungkin betul. itu efek hentakan dari sini, impact-nya itu dari cincin kan. Tapi Bukan kalau dari tawangnya ya, tapi dari cincinnya ya. iya, tapi dari Hmm. cincin. Tapi kalau Hmm. kulitnya dia yang nggak bisa luka, ya kan, nggak bisa itu sama sekali. Aku mikir itu mungkin kaitan dari pemilik kekuatan naga pink, karena naga pink kita bisa lihat di sana pemilik cincin godam itu di belakang leher itu lontar mantra masuk ke dalam Wah, sini kan. betul, Bisa jadi betul. cara untuk menjaga biar lontar mantra itu nggak dikeluarkan dari sini, yaitu biar Itu kulitnya nggak bisa dibuka. Gimana kulitnya caranya? adalah tidak tertembus ya. Kulitnya tidak Iya, tertembus gitu. nggak boleh Tapi ada luka, nggak boleh tembus iya, kulitnya. Jadi bisa, aku mikir itu mungkin Awang memiliki kekuatan naga merah muda itu dari kekuatan dia yang nggak bisa terluka sama bacokan itu apa namanya, golok. iya. Walaupun harus kita juga harus bawa ya. Hanya karena awal memiliki kekuatan godam, bukan berarti dia sudah jadi godam ya. Ya, karena kan Hmm. untuk menjadi godam itu ada banyak yang harus dia kumpulkan, ada baju zirahnya, ada sayap dan segala macam, ada sepatu bahkan ada boots kan. Jadi tapi make sense kalau misalnya itu bukan kekuatan untuk awal, itu untuk kekuatan untuk melindungi lontar yang ada di belakang leher. Problematika antara awang dan sorry antara godam dan tira itu akan sangat menarik sekali karena pertama adalah social class, ya kan? Terus yang kedua adalah Tira ingin mengumpulkan semua naga. Dan kalau misalnya naga itu ada salah satu di awal, Salah satunya di awal. wow, itu Agak trust susah isunya ya. agak susah dong, agak susah. Tapi tapi mereka berdua memiliki goal yang sama kayak ingin mengalahkan sesosok atau satu orang gitu. Itu akan sangat gimana dinamis, complicated, karena ada trust issue di situ, tapi mereka harus saling bahu-bahu itu bakal sangat kocak banget waktu Suci ketemu sama Awang kayak Awang mau nyetir truk kemana ya terus Suci mau kemana lo? Nah, gue mau sama lo, gue harus ikut, gue gak percaya sama lo gitu itu keren banget dan band yang Ya. bengong itu gokil itu gokil Mereka banget sih sama-sama keras ya pribadinya, dan mereka betul. juga sama-sama gak gampang percaya sama orang. Kita udah lihat masa kecilnya Awang seperti apa, dia emang gak gampang percaya sama orang. Bahkan dia ngajarin Sancaka juga kayak gitu ya kan. Iya, Terus iya, iya. kita lihat dari Tira juga, Suci itu diperdaya oleh banyak orang, dan itu otomatis akhirnya bikin kepribadian dia berubah kan, dia gak gampang percaya Betul, sama betul. orang akhirnya. Iya, menarik sih itunya mereka, dinamikanya. Ini menarik sih kalau ngomongin tentang kebal ya. Eh, karena kita ngomongin konsepnya dalam Majapahit dan juga naga pink dan juga kebal dan juga godam ya. Kalau ngomongin tentang perkebalan sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari Raja Jayanegara. Raja Siapa? Jayanegara ini Raja Jayanegara. Oh iya. Raja Jayanegara ini dia dia itu kebal, tidak tidak bisa ditusuk, tidak bisa tidak tidak bisa apa namanya, pokoknya tidak bisa dipenetrasi oleh senjata tajam lah gitu. Nah, dan ini menarik nih. Jayanegara itu meninggalnya karena ditusuk dari belakang oleh Rakanca dan em, pembunuhan itu terjadi karena gini, ada suatu masa Jayanegara itu memiliki bisul di belakang punggungnya, di mana Jayanegara ini ingin disembuhkan belakangnya, punggungnya itu ada bisul. Ratanca, Ratanca itu adalah tabib, dia adalah tabib. Pokoknya Jayanegara itu punya bisul, tapi nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, Gajah Mada memanggil Ratanca ke istana untuk mengobati.
gitu kan. Nah, gini, ada dua spekulasi. Ratanca sengaja membunuh atau Ratanca di framing seakan-akan dia pembunuhnya. Karena gini, Oh, eh, pada saat hal itu terjadi tidak ada saksi mata kecuali Ratanca, Raja Jaya Negara sebagai korban dan juga Gajah Mada langsung. Eh, Berdasarkan satu cerita ya, ini satu cerita ya, ada beberapa macam cerita, tapi ada satu cerita yang mengatakan bahwa pada saat Ratanca ingin menusukkan pisau operasi atau tajinya di nanahnya apa yang bengkak itu di bisulnya, kok nggak bisa nih. Terus dia bilang, wahai Paduka, dilepas dulu itunya apa, jimat kebalnya. Oh iya, saat dilepas otomatis dia nggak kebal dong, ditusuk dari belakang, dibunuh oleh Ratanca. Itu salah satu cerita. Tapi di cerita yang lain kontroversinya adalah Ratanca di framing untuk mengobati ya, tapi karena wilayah raja itu kan steril, tidak boleh ada orang biasa, prajurit atau kesatria biasa masuk kan, hanya orang yang berkepentingan. Sedangkan Gajah Mada kan maha praktis, jadi dia punya all access. Salah satu cerita yang beredar adalah Ratanca sebagai alibi untuk mengobati raja, tapi yang membunuh adalah Gajah Mada. Tapi berita tersebar adalah yang ada di kamar itu adalah Ratanca, dan Gajah Mada itu justru memergoki pada saat Ratanca menusuk Raja Janegara itu. sih. Jadi kalau misalnya cocokologi, ini ironis nih kalau misalnya lontar itu ditaruh di belakang, kemudian ilmu kebal di belakang itu ironis karena Raja Janegara dibunuhnya dapat tusuk dari belakang. Wah, menarik sekali. Oke, lanjut Bang Onta. Ini udah malam banget ya ampun, hampir Iya, jam 10. topiknya udah habis aku, by the way. Oke, yaudah kita closing aja kali ya. Atau mungkin udah mau sampein. Aku nggak ada, Mas Aswin ada. Oke, pokoknya gini teman-teman, apa yang disampaikan sama aku dan Bang Onta ini kita tidak breakdown apapun, kita tidak membongkar rahasia apapun. No, ini semua adalah fan teoris. Kita adalah dua Yes. orang fan teoris yang sedang berteori. Kalau misalnya kebetulan ada yang sama di kemudian hari, ya itu ya alhamdulillah. Kalau Ya, misalnya alhamdulillah. ya alhamdulillah. Nah, kalau misalnya itu meleset semua, ya wajar, namanya juga fan Ya, teori. itu nggak, aku selalu bilang seperti ini. Yang namanya teori itu kita bersenang-senang dengan diri kita Betul, sendiri ya kan. Nggak betul. perlu harus benar. Soal itu benar atau enggak itu siapa peduli sih ya kan. Betul, iya betul Eh, betul aku betul. aku selalu kayak gitu kalau berteori tentang apapun, hasilnya beda pun aku juga tetap wah paling Iya, gitu doang, aku nggak gimana gimana. iya. Tapi akhir-akhir ini aku lihat orang-orang kayak apa ya, diberatkan sama teori gitu. Kalau teorinya salah langsung nyalahin filmnya. Ini kenapa kayak gini sih? Harusnya kayak gini gitu. Enggak, Lah, aku pengalaman lah, banget sama beberapa film Marvel kemarin kan, yang iya, Doctor Strange, multiverse-nya cuman gitu doang katanya. Padahal emang itu buat perkenalan. Tapi ya mereka diberatkan sama teori. iya, Maksudku, iya. pengalaman menonton mereka jadi dirusak sama teori, dan ada banyak fans yang menyadari kayak gitu juga. Ada yang bilang mendingan nggak usah teori-teori kayak gini deh, malah pengalaman nonton kita jadi rusak. Padahal harusnya nggak diberatin seperti itu, Iya, ya iya. kan? Yang membuat itu menyenangkan adalah apa? Ah, gini, untuk menguatkan teori kita, kita itu membutuhkan landasan. Iya, Saat kita membutuhkan landasan, berarti gini, kita sadar nih, ini apa yang kurang ya? Akhirnya kita banyak baca. Kalau kita cari banyak tahu. baca, betul. Saya kita banyak baca, kita cari tahu, di situ kita baru bisa connecting the dot. Eh, Gini ya, setiap orang berhak memiliki teori masing-masing. Ada yang berpendapat semakin liar, semakin nggak masuk akal, semakin banyak atensi, ya silahkan. Tapi kalau buat aku tuh, apa ya, pengalaman menyenangkannya bukan karena dinotis sama Bumi Langit atau dinotis sama yang punya IP ya. Pengalaman menyenangkannya adalah aku tahu banyak hal karena aku ngebaca lagi dan aku diskusi dengan orang-orang yang keren gitu loh. Itu aja. Itu yang menyenangkan sih. Dan kalau misalnya ternyata terbukti gitu, sampai di notice, ya itu itu bukan tujuanku. Tahu kan Bang Onta? Tujuannya adalah kita kita have fun aja, seru-seruan gila-gilaan berteori, tapi tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Mau itu di notice atau enggak itu bonus aja sih. Kalau Aku jujur iya enggak. gitu.
nggak terlalu peduli sih di notice Iya, atau enggak. iya, aku nggak terlalu Maksudnya gimana. asiknya itu di prosesnya sendiri gitu kan. Betul, betul. Saat gini menyenangkannya kan saat kita ngebahas ini kan. Ini tuh Ya, menyenangkan gitu. Jadi bukan karena terbukti, di notice, bukan itu menyenangkannya. Akhirnya tuh jadi tidak menyenangkan lagi kalau misalnya tolak ukurnya itu, tau kan? ya. Menyenangkannya saat kita bahas ini kayak aku amazed kalau Bang Onta sangat pay attention to detail kayak siapa tahu si Awang tuh ada naga pink itu kayak iya juga ya gitu tau kan? Iya juga ya. Akhirnya aku baca-baca lagi bisa bikin aku pengen nonton seriesnya lagi. Kayak Mending ya saran dari kita mending bersenang-senang aja bersenang-senang dengan aja lah. materi apapun ya. Betul, Entah itu betul. film, series, komik, atau Apapun apapun yang itu, kalian suka. apapun itu, Entah bersenang-senang aja lah. fansnya Karena Bumi Langit, fansnya One Piece, atau terserah, fansnya Marvel, dan segala iya, macam. Gak usah terserah. diberatin sama teori ya. Mending kalian bersenang-senang aja. Soal Iya, bener kan? atau enggak itu urusan gak Iya. penting ya kan. Iya, mau kita punya teori benar atau enggak itu nggak penting. Yang penting kita senang-senang aja karena itu bagian dari cara kita menikmati IP yang kita cintai. Apapun itu, mau itu Bumi Langit, bener, mau mau itu One Piece, mau itu Star Wars, mau itu MCU, mau itu DCEU kalau masih ada, apapun itu lah. Gitu. Wow. Terima kasih banyak loh Mas Aswin udah mau diajak diskusi lagi. Thank you, thank you, thank Aku you. aku sebenarnya jujur agak takut sih karena ya Mas Aswin tahu kan aku udah cerita juga buat diskusi kenapa aku nggak mau Ya, diskusi emang. lagi soal ini. Cuman aku mikir ini Mas Aswin haruslah satu topik yang satu ini Iya, udah satu aja. bisa lah aku kulik sendiri. Lagian aku juga kangen ngobrol sama kalian lagi. Ini ntar dulu closingnya bentar ya. Aku tuh sampai gini, kita tuh ngebahas sebuah diskusi khusus tentang gimana sih anak-anak KRB itu bisa bisa collab sama Bang Onta. Itu literally loh. Sampai aku tuh bilang gini, katanya gini deh, ini Bang Onta chat aku. Kalau sama KRB mungkin aku nggak tahu kapan, ntar dulu kali ya. Coba aku dulu deh ngobrol gitu. Karena memang kami memahami gitu loh, apa ya, posisinya Bang Onta gitu. Dan juga Em, ini gini, apa yang aku sampaikan ini teman-teman tidak mewakili Bang Onta, ini mewakili aku Asyun Dafri pribadi ya, tidak mewakili KRB, tidak mewakili Majelis Rokan, ini mewakili aku Asyun Dafri. Jadi buat kalian semua yang sok-sok ngatur Bang Onta posting apa, kalian siapa? Terserah Bang Onta mau posting apapun, suka-suka dia gitu loh. Ini aku mewakili diriku sendiri ya, Oh karena my God. gini, semua hal yang menyenangkan jadi nggak menyenangkan gara-gara orang-orang seperti kalian. Sok ngatur kalian semua. Itu Bang Onta itu aja. Itu saya Aswin ya, bukan bukan Bang Onta, tidak mewakili Jagoan Kancil sama sekali karena saya tahu Jagoan Kancil gini, eh, nggak mau lah yang kayak gimana gimana, kita pengennya have fun aja bareng-bareng ya. Itu aku sih membawa semangat itu gitu. Itu aja nih dari aku, terima kasih Bang Kancil, thank you teman-teman semuanya, sorry kalau ada salah-salah kata atau perbuatan. Iya, thank you Mas Aswin atas waktunya. Ini udah malam banget. Thank Uh, you, thank you, thank Sorry you. banget buat buat yang lain kalau misalnya kita ada salah kata ya, nggak ada maksud apapun. Ya, dan sorry Dan ini apa? buat para penulisnya Bumi Langit, Iya, mohon maaf sorry. kalau Maaf. kita kemana-mana diskusinya ya. Jadi Iya, maaf, dan juga apapun yang kita lakuin ini sebenarnya itu bagian dari cara kita menjadi fan, itu tugas kami jadi ya, fans yang cara makanya kita kami menunjukkan cinta ya. Karena betul, kita emang suka sama betul. dirinya, ya mau gimana. Iya. Dan juga ini maaf kok nggak ada muka aku gitu. Karena begitu videonya dinyalain putus-putus guys. Serius, maafkan Yep. internet saya. Thank you. Thank you. Ini aku stop recordingnya, teman-teman. Thank you. Bang Ontak, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.